Bab 175. Hari itu berlalu. Setelah mengkoordinir semua, maka di pagi hari 4 orang berangkat dari puncak Kaba menuju bandara Jiangling. Karena tidak ingin menarik orang keempat, orang tersebut menaiki pesawat penumpang biasa. Setibanya di parkir bandara, keempat orang itu turun dari mobil yang diparkir di area parkir inap yang terletak di depan pintu kedatangan. Maka mereka berempat berjalan menyeberang jalan menuju terminal kedatangan, dari sana lalu berjalan ke terminal keberangkatan. Saat berjalan di area kedatangan, Grace sibuk dengan teleponnya, maka tidak sengaja dia menabrak seseorang. Yang ditabrak bahkan tiang listrik tidak bergerak, sedangkan Grace jatuh terduduk. Hal ini membuat dia malu karena banyak orang yang menontonnya. Dia berdiri memaki orang yang ditabrak, sedangkan orang yang dimaki hanya tersenyum. Melihat ini, amarah Grace semakin jadi. Chana cepat memegangnya. "Sudahlah, engkau yang salah karena menabraknya." Gadis yang ditabrak tersenyum, lalu berkata, "Engkau tidak apa-apa, jadi aku mohon maaf sudah berdiri di arahmu berjalan." Grace tetap tidak terima. Dia mendatangi gadis itu dan melayangkan tangannya hendak menampar. Namun gerakannya terhenti ketika tangan Jarko menahannya. Melihat ini, Grace mundur lalu berkata, "Dia mengejekku." Gadis tadi menatap Jarko karena gerakan yang diperlihatkan Jarko tidak dapat diikuti oleh matanya. Lalu dia berkata, "Gerakanmu sangat cepat. Apakah engkau dari barat karena cara bicaramu?" Jarko mengangguk menjawab, "Benar, aku dari Qinghai." Gadis itu tersenyum lalu berkata, "Aku juga dari barat, tepatnya dari Dali. Bolehkah aku tahu gerakan apa yang engkau gunakan hingga aku tidak dapat melihat kapan engkau bergerak?" Jarko menjawab, "Gerakan biasa saja. Jika engkau tidak bisa mengikutinya, mungkin karena engkau tidak memperhatikannya." Gadis itu menggerakkan tangannya, walau cepat, namun bagi Jarko itu bukan apa-apa. Sebelum tangan itu sampai, Jarko sudah menggerakkan jarinya menyentil tangan itu. Si gadis cepat menarik tangannya sebelum terkena sentilan. Namun secepat apapun dia, sentilan itu tetap mengenai lengannya. Dengan wajah merah dia menatap Jarko, lalu berkata, "Engkau berani melawanku, maka marilah kita bertarung 1000 jurus. Aku Andrea Xiao tidak akan mundur walau nyawaku harus melayang." Mendengar namanya, Grace berdiri di depan Jarko dan berkata, "Tuanku, jangan dilanjutkan. Dia dari keluarga Xiao, dari Dali keponakan Paman Zhao." Mendengar kata-kata Grace, Jarko tersenyum. Sedangkan si gadis tadi yang ternyata Andrea maju lalu bertanya, "Bagaimana engkau tahu pamanku?" Grace tersenyum menjawab, "Tentu aku kenal karena pamanmu menjaga bibiku." Mendengar ini, Andrea membungkukkan tubuhnya sembari berkata, "Nona Lu, maafkan aku tidak mengenalmu." Grace bergerak maju memegang tangan Andrea lalu berkata, "Tidak usah sungkan karena tidak saling kenal, maka jadi begini. Engkau sudah diizinkan untuk turun gunung, maka tentu engkau menuju puncak Kaba. Sayang, aku harus pergi ke Jiangnam, jadi tidak bisa mengantarmu." Grace mengambil teleponnya lalu menelpon Frankly. "Kakak, di bandara aku bertemu pengawalmu, maka kirim Paula ke sini untuk menjemputnya karena kami harus berangkat." Setelah mendengar jawaban dari Frankly, maka Grace berkata, "Engkau turun di sini, nanti Paula yang menjemputmu." Andrea tersenyum menjawab, "Terima kasih, Kak Paula sudah di sini. Jika aku tahu dari tadi, aku menelponnya tidak berdiri bingung mau kemana." Chana berkata, "Engkau mengenal Paula, maka kami bisa meninggalkanmu di sini karena kami harus berangkat." Andrea mengangguk menjawab, "Tidak masalah, aku mengenal Kak Paula." Mendengar ini, maka mereka meninggalkan Andrea di sana menunggu Paula, sedangkan mereka menuju terminal keberangkatan. Tak lama setelah mereka pergi 30 menit, Paula tiba dengan Lexus. Setelah melihat Paula, Andrea tersenyum masuk ke dalam mobil sambil mengoceh, "Dasar mata laki-laki." Paula tertawa mendengarnya lalu berkata, "Bagaimana engkau bisa bertemu dengan Grace?" Andrea menceritakan semuanya. Mendengar ini, Paula tertawa lalu berkata, "Melawan tuanku 10. Dirimu belum tentu menang." Andrea menatap Paula meminta penjelasan lain. Paula tahu, maka dia berkata, "Namanya Jarko, dia murid ketiga Tuan Muda. Bersamanya tadi ada Jeff, Du, dan Cannabis, murid Tuan juga, dan Grace, engkau sudah mengenalnya." Andrea berkata untuk dirinya sendiri, "Kalau muridnya seperti itu, bagaimana dengan Tuan Muda?" Paula menceritakan kejadian di timur jauh. Andrea menatap Paula dan bertanya lagi, "Kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan jika Tuan Muda seperti itu? Tuan sudah seperti itu." Paula berkata, "Tuan memiliki istri dan sepasang putra dan putri. Mungkin kita akan menjaga mereka karena Tuan sudah dijaga oleh Kakak Randu dan Richard Ye." Paula teringat sesuatu dan berkata, "Putra dan putrinya tidak butuh kita karena mereka lebih segalanya dibandingkan kekuatan tempur milik kita. Jadi, hanya istri dan keluarga istrinya yang bisa kita jaga." Andrea tidak puas dan bingung lalu bertanya,
Usia berapa putri dan putranya? Paula menjawab, 6 tahun dan putranya baru lahir 3 hari yang lalu. Andrea semakin bingung mendengar penjelasan Paula. Bagaimana anak seusia mereka bisa dikatakan lebih hebat dari dia dan Paula? Paula yang tertawa dan berkata, "Sudahlah, engkau akan menyaksikannya sendiri nanti." Paula mengangguk. Sementara itu di puncak Ka'bah di taman belakang semua berkumpul karena Rejang meminta disediakan daun kelor direndam di bak mandi di bawah pohon. Paula yang baru tiba bersama Andrea karena perintah Frankly membawanya langsung ke puncak. Jadi mereka berdua menyaksikan proses itu. Pada saat itu bayang masih merah mengambang di bak mandi. Tidak tenggelam, bahkan tersenyum memegang tangan kakaknya Tania Chu. Tania tertawa lalu berkata, "Apakah sudah mandinya?" Seakan-akan mengerti si bayi menggerakkan kakinya lalu air memercik ke wajah kakaknya. Tania tidak terima, memukul air dan muncrat membasahi wajah adiknya. Aneh, si bayi tidak menangis, namun membalas lagi menggerakkan kakinya dan kembali air memercik ke wajah Tania. Tania tertawa dan berkata, "Sudah, kakak nanti mandi bersama ayah. Apakah adik sudah mandinya?" Perlahan tubuh Rejang terangkat dari air. Beberapa sentimeter seakan terbang. Tania tertawa dan berkata, "Nanti kakak juga bisa, sekarang masih dilatih ayah." Semua orang mendengar Tania bicara sendiri, namun dapat dimengerti adiknya. Penuh senyum, Frankly mendekat dan berkata, "Sudah mandinya, kan malu ditonton orang." Sambil membawa handuk Frankly, mengambil putranya, lalu menyerahkannya pada Cecilia untuk dibawa ke dalam. Tania terus mengikuti adiknya masuk ke dalam, sementara semua orang kembali duduk. Andrea mendiri menghadap ke Frankly dan berkata, "Tuan muda, Andrea tiba di sini dan maaf tidak menyapa lebih dulu." Frankly tersenyum lalu menjawab, "Selamat datang di puncak ini. Bangkitlah, sapalah ayah dan ibuku." Andrea bangkit menatap Paula lalu membungkuk ke arah John dan Anita. Setelah itu, Jackson dan semua orang. Anita bertanya, "Apakah engkau sudah bertemu dengan pamanmu?" Andrea menggelengkan kepalanya. Paula menjawab, "Tadi Tuan Muda memerintahkan untuk membawanya ke puncak, jadi aku membawanya ke sini, tidak menemui Paman Zhao lebih dulu." Anita tersenyum dan paham Paula takut salah, maka dia berkata, "Tidak masalah engkau membawanya ke sini. Jika belum berjumpa pamannya, maka aku akan memanggil Zhao Xiao ke sini." Paula mengangguk. Anita lalu berkata, "Engkau sudah melihat keponakanmu, maka keluarlah agar dia bisa menyapamu." Tak lama, Zhao Xiao sudah membungkuk pada Anita dan yang lainnya. Melihat ini, Andrea membungkuk memberi salam hormat pada pamannya. "Paman, terimalah hormatku." Zhao Xiao tersenyum dan berkata, "Bangkitlah, karena masih bertugas, maka nanti kita akan mengobrol di rumah bersama bibimu." Setelah mengatakan itu, Zhao Xiao berpamitan untuk kembali bertugas. Anita berkata, "Bawalah dia ke dalam, kenalkan dirinya kepada menantuku." Paula mengangguk lalu membawa Andrea ke dalam rumah. Di dalam dia menunggu di ruang tamu karena Cecilia berada di dalam kamar. Tak lama Cecilia keluar tersenyum menatap Paula dan bertanya padanya, "Siapakah temanmu ini?" Paula dan Andrea yang sudah berdiri membungkuk menjawab, "Dia Andrea dari Dali, terimalah hormat kami berdua." Cecilia menjawab, "Kalian berdua bangkitlah." Setelah kedua orang itu bangkit, Andrea masih ragu, namun Paula mendekati Cecilia dan berkata, "Bolehkah aku menggendongnya?" Cecilia tersenyum, dia tahu sudah lama Paula mau menggendong putranya, namun tidak berani mengatakannya karena di sisinya selalu ada Anita Lu atau suaminya. Cecilia mengangguk lalu memberikan pada Paula. Tania mendekati Andrea dan berkata, "Kakak cantik, aku Tania Chu." Andrea tersenyum menjawab, "Nona kecil juga sangat cantik. Nanti begitu besar, Nona akan menjadi wanita tercantik." Tania yang jarang dipuji tersenyum lalu berkata lagi, "Tentu, karena ibuku cantik, ayahku tampan." Cecilia yang duduk berkata, "Kapan engkau tiba di sini?" Andrea mau menjawab, namun Paula lebih dulu berkata, "Dia bertemu dengan Grace di bandara setelah terjadi keributan di antara mereka." Cecilia menatap Paula, lalu Paula menceritakan semuanya. Mendengar ini, Cecilia tersenyum dan berkata, "Grace memang begitu. Untung tidak terjadi keributan, karena bersama Grace ada Jarko dan Jeff Du ditambah Chana." Paula berkata lagi sambil tertawa. Dia mencoba Jarko dan hanya disentil oleh Tuan Koh, dia kalah. Cecilia tertawa kecil dan berkata, "Mereka memang susah dicari tandingannya karena suamiku mendidik mereka. Jika engkau kalah pun tidak usah malu." Andrea mengangguk. Melihat sikap Cecilia, Andrea menjadi senang karena terasa berbicara dengan teman bermainnya. Tania berkata dengan bangga, "Kak Paula, aku sudah bisa merontokkan daun dari jauh dengan sekali dorong." Cecilia ingat kata-kata suaminya, cepat memotong sebelum Paula berkata, "Jangan, kau pinta dia untuk mempraktekannya. Rumah ini bisa rata dengan tanah jika dia mengeluarkan semua kekuatannya." Paula paham dan berkata, "Nona kecil harus berlatih lagi untuk mengatir berapa besar yang harus dikeluarkan saat menggunakannya." Andrea
menatap Cecilia dan mengatakan rumah ini bisa rata dengan tanah. Dia menjadi bingung. Apakah sekuat itu Tania ini, pikirnya. Tania yang mendengar kata-kata Paula menjawab, "Nenek juga berkata begitu. Besok aku akan belajar bagaimana mengaturnya." Cecilia berkata, "Belajarlah pelan-pelan mengikuti apa yang ayahmu ajarkan. Jika dia belum mengajarkan itu, maka jangan engkau pinta." Tania mengangguk menjawab, "Baik ibu, tapi aku minta ayah mengajarkan aku bagaimana terbang di atas air seperti adikku tadi." Cecilia tersenyum menjawab, "Tadi ibu sudah katakan jangan meminta, engkau harus matangkan dahulu apa yang sudah diajarkan." Pada saat itu, Rianti masuk dengan wajah buruknya lalu duduk di sisi Cecilia. "Ada apa denganmu?" tanya Cecilia. Rianti menatap kakaknya lalu menjawab, "Kak Grace ikut ke Jiangnam. Kenapa aku tidak diikutkan? Kan ini ideku untuk membangun pabrik di sana." Cecilia tersenyum lalu berkata, "Engkau masih kuliah, maka engkau harus berada di Jiangling, bukan?" Tania menambahkan, "Jika Bibi kecil ke Jiangnam, maka Bunga di Jiangling pindah ke Jiangnam." Mendengar ini, Rianti tersenyum mengambil Tania dan menatap Andrea Xiao. Cecilia berkata, "Dia Andrea Xiao dari Dali." Rianti yang sudah mengetahui lalu duduk di sisi Andrea dan bertanya, "Pegunungan di Dali sangat indah, dan aku dengar keluarga Xiao memiliki gunung sendiri. Apakah benar?" Andrea tersenyum menjawab, "Benar, jika bicara keindahan, karena di sana perbatasan, jadi musimnya hanya 2 dan 4 di daerah tertentu. Keluarga kami memiliki gunung sendiri di belakang perkampungan Xiao dan pemandangannya juga indah. Tania juga memiliki gunung ini." Tania tidak mau kalah. Rianti mendengar Tania berkata, seperti mencibirkan bibirnya sembari berkata, "Yang punya gunung ini ayahmu." Tania tertawa. "Ayah nanti tua, maka Tania yang akan tinggal di sini. Karena adik, kata ayah harus tinggal di ibu kota mengurus keluarga Ali." Cecilia bertanya, "Kapan ayahmu berkata seperti itu?" Tania menatap ibunya lalu menjawab, "Ibu, ayah hanya ingin kebahagiaan untuk ibu, aku dan adik. Jadi setelah ayah mengambil alih keluarga Li, maka ayah akan mengajak kita mengelilingi negeri ini. Di waktunya, ayahnya akan mundur, maka adik yang akan menggantikannya di keluarga Li dan gunung ini akan ditinggal, diserahkan pada Tania untuk mengurusnya." Cecilia berkata, "Engkau akan menjadi penerus tahta keluarga Lu, maka tempatmu di Kinzhou." Kembali Tania menjawab, "Kata ayah, zaman sudah canggih. Mengurus sesuatu bisa sambil tidur. Mengurus Kinzhou aku bisa dari sini seperti kakek buyut sekarang." Cecilia terdiam, begitupun Rianti. Melihat semua diam, Tania turun dari kursi lalu mengajak Andrea ke belakang. "Kakak, mari ikut aku mengobrol. Kakak, mari ikut aku. Mengobrol dengan orang dewasa suka tidak nyambung." Cecilia, Rianti, dan Paula mendengar kata-kata Tania Chu. "Dia semakin kurang ajar. Ini artinya kakak dan kakak ipar selalu memanjakannya," kata Rianti. Cecilia tertawa lalu berkata, "Dia benar, kita tidak pernah berpikir seperti itu." Sedangkan Tania sambil menggandeng tangan Andrea menuju ke meja Franklin lalu dia berkata, "Ayah, kekuatan dalam kakak Andrea tidak besar. Bisakah ayah membaginya?" Semua orang tersenyum mendengar kata-kata Tania. Bagaimana dia tahu besar dan kecilnya tenaga dalam seseorang jika tidak mencobanya? Anita Lu bertanya, "Bagaimana engkau bisa tahu kalau tenaganya kurang?" Tania menjawab, "Nenek, jika orang memiliki tenaga yang kuat, maka auranya akan terpancar. Seperti ayah memiliki aura berwarna banyak dan besar. Tapi kakak Andrea hanya memiliki 2 warna." Anita Lu tertarik lalu bertanya, "Bagaimana aura milik nenek?" Tania tersenyum menjawab, "Di sini selain ayah hanya memiliki 5 dan 7 warna." Jackson bertanya, "Berapa banyak warna yang dimiliki ayahmu?" Tania menatap Franklin seakan menghitung lalu dia menjawab, "Kakek buyut, warna ayah sudah dihitungnya karena warnanya bercampur aduk." Franklin bertanya, "Bagaimana engkau bisa melihat warna tenaga orang?" Tania menjawab, "Adik mengajarkan padaku." Semua orang terdiam. Franklin tersenyum menjawab, "Kalau begitu, ayah akan membagi energi ayah untuk kakak Andreamu." Andrea berlutut lalu berkata, "Tuan muda, aku tidak berani. Aku tidak mengajarkan anak kecil untuk berbicara seperti itu. Aku tidak tahu soal ini." Franklin tersenyum lalu berkata, "Putri dan putraku memiliki kelebihan, maka apa yang mereka katakan itu benar terkadang tidak masuk akal kita. Maka engkau bisa menerima energiku agar engkau bisa lebih kuat." Kembali Andrea bersujud, "Tuan muda, aku tidak berani. Biarkan aku mengumpulkan sendiri energi dalamku. Aku tidak berani meminta dari Tuan muda." Tania tertawa lalu berkata, "Ayah membagimu energi dalam, tidak akan mengurangi energi dalam tubuh ayahku. Jadi kakak terima saja, karena tugas kakak mengawal ibuku, maka kakak harus menjadi lebih kuat." Andrea masih bersujud. Franklin berkata, "Engkau duduklah bersila, maka aku menempelkan tanganmu di punggungmu, maka buka semua titik dalam tubuhmu. Jangan kau tolak sebelum aku menarik tanganku dari punggungmu." Andrea mengikuti, duduk bersila.
Franklin bersila di belakangnya lalu menempelkan tangannya, mulai menyalurkan energi kepada Andrea. Andrea terkejut, namun ingat pesan Franklin. Dia membuka semua titik dalam tubuhnya. Energi besar masuk bagai air bah menuju semua bagian dalam tubuhnya. 15 menit kemudian, Franklin menarik tangannya. Dan dia berkata, selesai. Franklin tersenyum mendengar kata-kata putrinya, lalu dia berkata pada Andrea yang masih duduk bersila, engkau tutup semua titik lalu bawa semua ke dalam perutmu dan simpan di sana sampai engkau bisa mengendalikannya. Setelah itu, buka titik di tanganmu dan buang energi yang tidak bisa engkau tampung. Wajah Andrea yang merah seperti udang rebus memejamkan matanya. Berusaha mengendalikan energi besar itu, setelah yakin bisa mengendalikannya, dia membuka titik dalam tubuhnya dengan penuh kekagetan. Dia merasa bahwa titik dalam tubuhnya sudah terbuka. Levelnya sekarang Dewa Perang. Dia membuka titik di tangan kanannya, lalu mendorong ke atas. Terdengar suara angin bersiuran. Setelah 2 kali dia melakukannya, dia langsung bersujud dan berkata, Tuan Muda, aku takut tak tahu harus berkata apa. Hanya terima kasih yang bisa aku katakan atas semua yang engkau lakukan. Franklin berkata, sudah seperti kata putriku, engkau di sini bertugas maka engkau harus menjadi kuat. Anita bertanya pada Tania, sudah berapa warna yang dimiliki kakak Andreamu? Tania menjawab, dia memiliki 6 warna sama dengan nenek. Franklin berkata, Ibu, berarti 6 warna yang dikatakannya itu adalah Dewa Perang. Jika di atas itu, aku tidak paham namanya karena menurutnya di sini ada yang memiliki 7 warna. Anita mengangguk lalu bertanya, apakah Andrea sudah mencapai level Dewa Perang? Franklin mengangguk lalu menjawab, pelatihannya sangat bagus. Dia bisa menampung begitu besar energi yang aku salurkan. Tania menarik berdiri Andrea dan berkata, kakak, sekarang engkau sudah cukup kuat. Nanti aku akan mengajarimu agar lebih kuat. Tetuwali berkata, Andrea, ucapkanlah terima kasih pada nona kecilmu, jika dia ingin mengajarimu dan itu sebuah keberuntungan untukmu. Mendengar ini, Andrea melakukan apa yang dikatakan oleh Tetuwali dan berkata, nona kecil, aku mengucapkan terima kasih. Tania sudah bisa mengatur berapa besar tenaga yang mau dikeluarkan agar tidak membahayakan. Tania berkata, mendengar ini semua terkejut. Franklin berkata, apakah adikmu yang mengajarinya? Tania tersenyum mengangguk lalu dia menunjuk gelas di meja. Perlahan gelas itu naik dan melayang ke arahnya. Semua menatap kagum karena dengan tidak memecahkan gelas berarti dia sudah bisa mengendalikan tenaga yang disalurkan. Franklin tertawa lalu berkata, hebat, apakah adikmu mengajari bagaimana cara mengumpulkan tenaga dalam? Tania menggelengkan kepalanya, lalu berkata, menurut adik, tenaga dalamku tidak akan berkurang walau semua aku keluarkan sekaligus sama seperti ayah. Franklin mengangkat putrinya lalu menciumnya dan berkata, ayah akan sangat bahagia jika kata-kata adikmu itu benar, maka kalian berdua bisa menolong banyak orang nanti. Tania tertawa lalu mencubit pipi ayahnya dan berkata, tentu, aku dan adikku akan membantu semua orang yang kesusahan seperti ayah. Semua orang yang mendengar ini begitu kagum dengan sifat Tania. Tetua Jang berkata, Tuan Muda, engkau adalah contoh ayah yang sukses, di mana putra-putrimu ingin mengikuti jejakmu. Franklin tersenyum lalu berkata, semua berasal dari leluhur Rejang yang aku temui, maka semua berjalan hingga sejauh ini. Andrea masih berdiri bingung menatap Tania, tidak berkedip. Bagaimana anak usia 6 tahun bisa melakukan hal-hal seperti itu? Cecilia, Rianti, dan Paula yang sudah berdiri di sana juga menyaksikan demonstrasi yang ditunjukkan Tania tadi. Cecilia sambil menggendong Rejang berkata, gunakan semua itu hal yang baik, ibu akan mendukungmu. Franklin memalingkan wajahnya kepada Cecilia dan berkata, kemarilah duduk di sini. Setelah Cecilia duduk, Franklin berkata, aku memutuskan besok aku, istri, putri, dan putraku akan berangkat ke Asia Tenggara untuk bersembahyang di sana di makam leluhur Jang. Semua terkejut mendengarnya. Cecilia pun tidak kalah kagetnya. Dia menatap suaminya lalu bertanya, bagaimana jika kematianmu terbuka dengan keluarnya engkau dari puncak ini? Bukankah sia-sia? Franklin tersenyum menjawab, semua bisa diatur. Namun yang utama adalah kita harus ke sana karena berkat keluarga kita di sana, kita memiliki putra dan putri seperti mereka berdua. Cecilia mengangguk lalu bertanya, bagaimana caranya kita keluar dari sini tanpa masyarakat umum tahu bahwa itu engkau? Franklin mengambil teleponnya. Siapkan pesawat untukku dan keluarga besok di waktu ini menuju Asia Tenggara. Setelah mengatakan itu, Franklin mematikan teleponnya memandang istrinya dan berkata, besok pesawat akan siap, maka engkau bersiaplah bawa pakaian untuk beberapa hari saja. Cecilia mengangguk lalu berdiri masuk ke rumah. Rianti duduk dan berkata, aku ikut. Franklin menatap Rianti dan berkata,
Kuliahmu bagaimana dan pekerjaanmu di grup C bagaimana? Lain waktu engkau bisa pergi ke sana bersama kakakmu. Rianti berdiri marah. Tania melihat ini tertawa dan berkata, ayah tidak akan bisa meninggalkan bibi kecil karena sekarang dia masuk menyiapkan pakaiannya. Franklin tersenyum lalu menatap Paula dan Andrea. Kalian berdua bersiaplah karena kalian akan mengawal istriku.